Seminar mahasiswa UIK tentang pendidikan dan bagaimana kita menghadapi bonus demografi tahun 2045. Saya sangat apresiasi terhadap mahasiswa di UIK ini yang mana mereka membuat seminar memikirkan bangsa kita 23 tahun ke depan. Tentu ketika kita ingin mendapatkan generasi emas di tahun 2040, hari ini dimulai bagaimana kita mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang signifikan dan nyata dan real, di mana 23 tahun ke depan kebijakan itu berdampak positif. Salah satunya adalah bagaimana kita melakukan pendidikan terhadap ibu-ibu yang nanti akan melahirkan anak-anak. Dia bisa memberikan nutrisi yang baik terhadap janinnya yang dia kandung sehingga lahir dengan sehat, dan ketika lahir diberikan asupan gizi yang cukup, dan pemerintah juga menyiapkan pendidikan yang baik buat generasi-generasi yang lahir saat ini. Sehingga saya juga menghimbau kepada pemerintah, khususnya di Kota Bogor juga, agar betul-betul memperhatikan pendidikan ini dengan baik. Anggaran pendidikan bisa ditambah, jangan sampai ada anak putus sekolah, jangan sampai ada warga kita yang tidak menikmati pendidikan. Kalau itu bisa dilakukan, 23 tahun ke depan generasi-generasi kita adalah generasi-generasi yang terdidik, dan itu yang kita katakan bonus demografi atau bonus emas yang kita dapatkan. Tapi kalau kita tidak lakukan semua itu, generasi kita tidak punya pendidikan yang layak, generasi kita tidak sehat, maka 23 tahun ke depan akan terjadi musibah demografi. Pak, tadi kan kalau nggak salah Pak Wali bilang angka stunting masih di sekitar 4% lebih ya? Ya. Nah, kalau tadi menyimak apa yang Bapak katakan tuh mungkin lebih kepada intervensi ya kepada ibu-ibu hamil ya. Sejauh ini gimana Bapak melihatnya di Kota Bogor? Harus ada instrumen pemerintah yang bisa melakukan edukasi terhadap ibu-ibu. Karena stunting itu tidak diawali sejak anak lahir, tapi sejak ibu itu hamil. Karena bagaimana ibu itu memberikan asupan gizi terhadap janin itu berpengaruh terhadap kelahiran bayi. Bayi yang sehat adalah bayi yang ketika dia mengandung itu diberikan asupan gizi yang baik. Makanya untuk melakukan edukasi itu harus ada keterlibatan pemerintah agar bayi-bayi yang lahir, bayi-bayi yang sehat. Nah, lalu bayi-bayi yang lahir yang sehat ini juga harus berkembang, harus diberikan asupan gizi yang baik juga. 6 bulan harus dapat ASI. Kalau tidak dapat ASI, dia sudah mendapat pengganti ASI yang kualitasnya setara. Sehingga selama 6 bulan berikutnya dia berkembang dengan baik dan tidak menjadi anak dengan riket stunting gitu. Kalau pemerintah sukses dalam masa-masa saat ini, sukses menekan angka stunting ini, tentu harapan masa depan kita semakin cerah, karena beban pemerintah bisa nol. Apalagi kalau stunting itu bisa kita hilangkan. Nah, tentu bonus demografi itu bukan hanya kita terlepas dari stunting ya. Stunting itu ada sebagian kecil menyiapkan anak-anak kita, generasi kita yang sehat dengan gizi yang cukup, pertumbuhan yang baik. Tapi kan seperti chip kosong, bagaimana cara mengisi chip-chip ini dengan keterampilan, dengan edukasi yang tepat, dengan skill yang baik, pengetahuan yang baik, sehingga ketika chip-chip yang baik ini, ketika dewasa dia juga bisa bersaing di dunia internasional, bisa beradaptasi, bisa survive, dan bisa bersaing gitu. Nah, harus paradigma itu harus berubah. Ketika pendidikan tadi semuanya mengatakan bahwa pendidikan itu tidak semata-mata mencari ijazah, tapi mencari pengetahuan. Juga ekspektasi orang sekolah itu jangan semata-mata mencari pekerjaan, tetapi mencari penghidupan. Penghidupan bisa dicari bukan dari sektor formal. Orang dikatakan sukses bukan karena dia jadi PNS, bukan dikatakan sukses karena dia jadi anggota DPRD, bukan menjadi tentara, polisi, dan lain sebagainya. Tapi sukses itu dia bisa mandiri. Jangan lupa subscribe ya.